warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengupas tentang toleransi. Nah, toleransi yang kita akan ungkap adalah terkait tadi kita toleransi di akhir tahun ya, walaupun sudah selesai, itu tanggal 25 Desember dan awal tahun kita 2024. Nah, toleransi yang kita maksud adalah toleransi beragama. Nah, bagaimana seseorang beragama bisa bersikap toleran terhadap agama lain? Atau bagaimana seorang agama bisa toleran terhadap internal agamanya sendiri? Nah, nanti channel Nalar akan kupas tipis-tipis nanti menjadi suatu informasi yang sangat penuh atau informasi yang sangat menarik. Kita lihat seringkali toleransi beragama, kalau orang itu tidak mengerti dan tidak paham tentang ajaran atau konsep toleransi, maka dia memahami toleransi seolah-olah mengamalkan, mempraktekkan agama orang lain bersandingan walaupun dia bukan pemeluknya. Misalnya ada seorang Islam, nah dia karena toleran maka ikut beribadah di dalam gereja, ikut misionaris, ikut kegiatan misi di dalam gereja. Nah, hal ini adalah dilarang. Itu bukan toleransi. Nah, begitu juga ketika ada orang Kristen misalnya ya, ada lebaran, ikut sholat, itu nggak boleh. Itu bukan toleransi. Toleransi itu membiarkan perbedaan. Nah, untuk tidak dilakukan ketika satu dan yang lain itu berbeda. Jadi kita membiarkan orang yang berbeda itu untuk menjalankan keyakinannya atau kepercayaannya. Bukan berarti orang yang beda agama itu ikut bersama-sama dalam satu agama yang berbeda. Nah, ini yang seringkali harus dipahami. Banyak ya orang beragama itu tidak mengerti. Apalagi sekarang kehidupan yang hedonisme. Kehidupan penuh dengan pragmatisme, kehidupan penuh dengan materialisme. Seolah-olah agama, keyakinan agama itu dia katakan tidak punya fungsi. Mereka-mereka yang melakukan toleransi yang keliru itu menganggap bahwa semua itu agama yang sama. Semua itu yang penting moralnya. Ini yang ketika hal ini muncul di setiap benak beragama harus diklarifikasi. Kenapa? Karena akan membahayakan internal praktek agama itu sendiri. Nah, jadi ketika orang lain atau ketika umat beragama lain atau ketika orang bertoleransi terhadap agama lain, maka caranya adalah kita agree in disagreement. Artinya setuju, kita itu dalam perbedaan. Semua yang berbeda di dalam setiap ajaran agama masing-masing itu adalah kita setuju. Nah, ketika disamakan, dibalurkan, dikolaborasi oleh umatnya, ini yang harus kita klarifikasi. Itu bukan suatu toleransi. Sehingga toleransi adalah muncul dari keyakinan diri, menghargai orang lain, supaya orang lain itu menjalankan agama sesuai dengan kaitannya. Bukan berarti kita terlibat untuk menjalankan agama orang lain. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Karena di antara umat beragama, khususnya di Indonesia, ketika misalnya ada hari Natal, nah itu rame-rame atas nama kemanusiaan, ikut masuk di gereja misalnya, lalu dia ikut misi, itu nggak boleh. Tapi ketika hanya membantu mendirikan fasilitas, ketika upacara Natal atau upacara ke gereja saat Natal itu meledak, misalnya di Istiqlal dengan gereja katedral, itu seringkali Masjid Istiqlal itu menyediakan tempat untuk orang Katolik ketika mereka Natal, karena tempatnya tidak memadai. Begitu juga ketika upacara atau hari Lebaran, Idul Fitri atau udah ada di Masjid Istiqlal, ketika penuh maka gereja juga menyediakan fasilitasnya. Nah, ini yang namanya toleransi, membiarkan dan mendukung terhadap pelaksanaannya, bukan berarti membaurkan, menyatukan, nah, atau ikut terlibat satu agama dengan lain. Itu bukan toleransi. Kalau cara seperti ini, kita sebagai umat beragama harus meluruskannya. Orang-orang seperti itu karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang sekuler, yang menganggap agama itu tidak punya fungsi dalam kehidupan, atau agama itu tidak punya peran dalam kehidupan, atau semua itu agama sama. Sehingga konsep toleransi yang dipahami seperti ini harus diklarifikasi. Jadi cara beragama atau memahami toleransi adalah dengan membiarkan orang lain untuk menjalankan keinginannya, tapi kita juga bisa mendukung, memfasilitasi bila mereka tidak
atau tidak cukup tempat ibadahnya. Ini adalah toleransi yang harus kita kembangkan. Mudah-mudahan cara toleransi seperti ini adalah cara toleransi internal. Begitu juga ketika kita toleransi dalam internal tubuh agama itu sendiri. Ketika kita ada pemahaman yang berbeda, misalnya dalam Islam, ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, kita bisa bersatu sholat taraweh. Nah, itu adalah toleransi. Nah, membiarkan perbedaan, tapi kita dalam satu kesatuan. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan para pemirsa penggemar channel Al-Arab bisa terinformasikan. Sebagai kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.